Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ulum, peserta PPG Batch 2 tahun 2023 Kampus Winhas Jember dengan nomor peserta 38229301240012 dan NIM PPG 235401105. Mempersembahkan video pembelajaran sebagai ujian kinerja guru mata pelajaran SKI dengan materi periode Rasulullah bagian Fathul Mekah. Demikian atas pembukaan ini, apabila banyak kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, siapa ketua kelasnya? Ketua kelas dimulai terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ridna min hurmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa manshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Rizam. Ahmad Nova. Ahmad Royhan. Ahmad Ali. Isa. Ana yang Yarma. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Ya, kalau masuk semua, kita lanjut pelajaran berikutnya. Tapi sebelumnya pelajaran kemarin ada yang masih ingat? Yang kita bahas sekarang adalah tentang Fathul Mekah. Sebelum Fathul Mekah kita membahas apa kemarin? Strategi dakwah. Kita lanjut materinya, tapi sebelum kita lanjut materi kemarin, minggu yang kemarin, ada yang masih ingat apa pembahasannya? Substansi dan strategi dakwah Rasulullah. Namun sebelum kita membahas materi yang baru yaitu tentang Fathul Mekah, ada pesan yang harus saya sampaikan kepada semuanya. Yang pertama, kalian harus rajin belajar, karena dengan rajin belajar segala sesuatu apa yang sampean inginkan, apa yang sampean cita-citakan nanti akan insya Allah tercapai. Terus pesan saya yang kedua, jangan merasa pandai, jangan merasa pintar. Karena apa? Kalau orang merasa pintar, nanti akan enggan untuk belajar yang lebih baik. Pesan yang ketiga yang harus sama ingat, jadilah jangan jadi orang yang terpelajar. Karena orang yang terpelajar akan mempunyai masa lalu.
Namun jadilah orang yang terus belajar, nanti akan menjadi orang-orang yang mempunyai masa depan. Itu pesan yang harus saya sampaikan kepada teman semuanya. Semoga awal pembelajaran ini dicatat sebagai amalan ibadah mempelajari ilmu Allah. Tapi untuk materi selanjutnya tidak di dalam kelas, tapi materinya langsung di lab 2. Sekarang kalian semua bisa pergi ke lab 2 untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Anjay. Terus sesuai dengan tempatnya, biasanya di Urung. Ya, perhatikan semuanya. Kita lanjut. Kenapa pembelajarannya saya bawa ke ruang lab agar supaya lebih leluasa, aman, pembelajarannya lebih efektif. Maka dari itu materi selanjutnya tentang Fathul Makkah kita pelajari di dalam lab 2. Terus sebelumnya ada yang masih ingat bagaimana tata cara Rasulullah dalam strategi di Madinah? Masih ada yang ingat bagaimana proses terjadinya peristiwa di Madinah? Yang bisa jawab langsung aja, nggak apa-apa. Kalau yang masih ingat,
Ada yang bisa jawab? Aku. Langkah awal apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada waktu pertama kali datang di Madinah? Ada yang bisa jawab? Dirikan masjid. Masjid digunakan untuk apa? Selain ibadah? Jadi sama sudah bisa memahami tentang strategi dakwah Kanjeng Nabi di Madinah. Nah, namun setelah melakukan suatu hal di Madinah, maka dari itu rencana Kanjeng Nabi selanjutnya adalah bagaimana penyebaran ajaran agama Islam yang awalnya di Madinah bisa sangat luas. Namun ternyata di dalam Madinah itu sendiri banyak hal yang dihadapi oleh Nabi, mulai pertama kali perang Badar, yang kedua setelah perang Badar perang Uhud, yang ketiga adalah perang Khandaq atau Balik. Nah, dari prosesnya Kanjeng Nabi ternyata di situ ada yang namanya sebuah perjanjian, dan perjanjian itu dilanggar oleh kaum Quraisy. Nah, untuk selanjutnya kita bahas materi lebih lanjut, yaitu tentang materi sejarah kebudayaan Islam penaklukan kota Mekah. Dalam penaklukan kota Mekah ini sangat banyak hal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sebelumnya kita proses terlebih dahulu. Kita perhatikan di layar sudah. Penaklukan kota Mekah. Dalam materi penaklukan kota Mekah ini ada tujuan pembelajaran yang harus saya sampaikan kepada sampean semuanya. Yang pertama adalah untuk peserta didik dapat memahami materi tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Itu hal yang pertama, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Terus yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan materi tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ini adalah tiga hal yang harus sampean perhatikan. Nanti setelah acara melihat video ini, sampean dibentuk yang namanya sebuah kelompok. Nanti kelompok itu untuk mendiskusikan materi yang sudah kita lihat atau materi yang sudah kita pelajari setelah ini. Nah, lanjut. Sebelumnya peta konsep di sini adalah hal-hal terpenting yang ada di dalam materi pembelajaran, yaitu Fathul Mekah. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini latar belakang terjadinya Fathul Mekah. Di situ mungkin di sana ada tentang golongan perjanjian apa aja? Ya, sampai dalam isi perjanjian itu ada beberapa macam. Nanti isi perjanjian itu bisa langsung didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Terus, yang kita bahas yang pertama adalah dalam peta konsepnya Fathul Mekah, yaitu latar belakang. Setelah latar belakang, setelah itu penyebab penaklukan kota Mekah itu sendiri. Mari menurut tahap-tahap penaklukan. Setelah itu dampak jangka panjang, akibat penaklukan dan persiapan pasukan muslim. Dari 6 konsep ini nanti sampean jabarkan masing-masing di kelompok yang sudah kita buat 1 minggu yang lalu. Nah, tidak dibahas di sini, pembahasannya dalam kelompok nanti. Nah, sebelumnya
Ini ada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi apa bunyinya? Baca ya, di situ artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sumber tauladan baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi yang dikatakan Fathul Mekah di sini, proses terjadinya Fathul Mekah merupakan proses awal berkembangnya Islam di seluruh dunia. Bahkan dalam Fathul Mekah itu sendiri nanti ada materi bagaimana tata cara untuk melakukan yang namanya materi haji pada syarat rukun haji dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video yang kita pelajari. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Kebebasan tentang dalam keadaan hijrah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut melalui ibadah umrah sebagai rombongan. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka menuju wilayah Hudaybiyah 22 km arah barat kota Mekah. Ingat-ingat, beberapa faktor seperti mana saja dan nanti ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka menyembah, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, diberi kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy sangat bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat menolakkan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan melakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Maka para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior Mekah, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun dan ada tindakan turut maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan, dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama antara kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut, semua kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diutus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan pengkhianatan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangka 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin.
Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Baqah, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Baqah bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Baqah juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Baqah melakukan penyegapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyegapan tersebut dibatalkan oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan kejelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Setelah putus asa, Abu Sufyan kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, seluruh pasukan Muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Para kepanjang seluruh pasukan Muslim memulai perjalanan ke Mekah. Kali ini, pasukan Muslim memasarkan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali ke pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah hanya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Oke, baca Bilal. Dan itu tadi sekilas video tentang Fathu Mekah. Dari sini ada yang ditanyakan, atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti sampean sudah siap menerima tugas selanjutnya, yaitu kembali ke kelas, tapi membentuk kelompok yang sudah kita bentuk 1 minggu yang lalu, yang dulunya 3 kelompok dipecah menjadi 6. Jadi 1 kelompok ada 2 yang jumlahnya berapa? 8. Jadi ada 6 kelompok yang berjumlah 8 sis. Sudah siap semuanya? Ya, sudah siap. Oke, kalau sudah selesai, maka
Mari kita kembali ke kelas dan di situ kita lanjutkan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Keren lah. Ayo kok gawe coba. Kalau zoom raimu. Untuk selanjutnya kalian sudah lihat tadi menerima materi berupa video tentang pembelajaran Faktumuka, dan sekarang silahkan membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Silakan.
सफर तुम ही रहो अब उम्र भर, मौसम हमें जो भी मिले लाए खुशी की ही खबर। पूरी हुई हर एक दुआ अब एक भी अधूरी नहीं, आगे तुम्हारे अब हमें कुछ भी जरूरी है नहीं, कुछ भी जरूरी है नहीं। मैं रहूं सदा यूं ही तेरा यार बनके, तेरा यार बनके, तेरा यार बनके। हर खुशी मिली हमको तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, siapa yang ingin maju ke depan sebagai perwakilan kelompok menyampaikan materinya? Kamu, ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Pujiastuti dan teman saya Nana Nadiza. Saya ingin mengenalkan Fathul Makkah menjadi peristiwa fenomenal dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menjadi tonggak dimulainya era baru Makkah yang semula dikuasai kaum Quraisy. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat dunia. Pasalnya Nabi Muhammad SAW telah menjawabkan hal tugas yang tiada bandingannya. Beliau menaklukkan Mekah dengan penuh kedamaian tanpa adanya pertumpahan darah ataupun permusuhan. Itulah tadi dari penjelasan kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang sudah maju ke depan, ada yang ditanyakan ke kelompok 1? Tidak ada yang ditanyakan. Jadi dari hasil diskusi yang sudah kita pelajari selama waktu 2 kali 45 menit pembelajaran, maka dari itu apa kesimpulan dari Fathul Makkah itu sendiri? Coba siapa yang bisa menjawab dari hasil kerja kelompok dari Fathul Makkah itu sendiri? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Siapa yang bisa? Ayo kamu. Apa kesimpulan Fathul Makkah? Adalah proses awal perkembangan Islam di Mekah dan seluruh dunia. Sebagai proses awal perkembangan Islam di Mekah dan di seluruh dunia. Ada hal yang sangat penting dalam Fathul Makkah itu adalah kenapa Al-Wajah dikatakan sangatlah penting? Islam kelima. Ya, berarti dengan pembelajaran ini sampai akhir sampean bisa mempelajari dengan baik dan penuh hikmat. Semoga apa yang kita dapat di siang hari ini semata-mata mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Amin. Amin. Ya, karena waktunya sudah habis. Semoga sebelum kita akhiri kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.